bersamaku. Bila Engkau tak besertaku. Amin, benar Tuhan. Ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah demi langkah. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah dengan. Kami nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Benar Tuhan, kami tak mau berjalan sendiri jika Engkau tidak menyertai jalan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami malam hari ini. Untuk kami memuji, untuk kami menyembah, bahkan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah pujian dan penyembahan kami malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang hebat. Amin. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kembali lagi bersama dengan kami pada malam hari ini, keluarga besar MDI PPI Batu di Sumbaksel dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam ibadah pujian dan penyembahan malam hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah siap untuk diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Yang ada di rumah dan yang ada di ruangan ini saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita bersorak bagi Tuhan. Lebih dari pemenang. Haleluya. Semuanya tepuk tangannya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, haleluya. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja.
diberkati oleh Tuhan, kita akan diberkati oleh firman Tuhan, hidup yang diberi kemenangan. Maka Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus kita diberikan kemenangan. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan, bangkit dan bersorak, kalahkan semua musuh. Hai generasi terang. Hai generasi terang. Hai generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang di dalam nama Yesus. Hai laskar Kristus, persiapkan dirimu. Mari maju berperang dalam kuasa namanya. Bangkit dan berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Bangkit dan bersorak, kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Hai generasi terang, sekaranglah saatnya. Hai generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang di dalam nama Yesus. Hai laskar Kristus, persiapkan dirimu. Mari maju berperang dalam kuasa namanya. Bangkit dan berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Bangkit dan bersorak, kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Generasi ini generasi pemenang. Generasi ini generasi pemenang. Generasi ini generasi ini generasi pemenang. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Allah kita yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, inilah saatnya yang kita tunggu untuk mau menyembah Tuhan, untuk mau dilawat oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati kita, minta kepada Tuhan untuk menolong kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, satu hal kita yakin dan percaya bahwa kemenangan terjadi di dalam kehidupan kita. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Benar Tuhan, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. kekuatanku hanya ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Berikanlah kami kuasa itu Tuhan. Biarlah kami merasakan urapan-Mu Tuhan.
kesungguhan hati kita mau katakan, aku menyembah dalam kudus hadirat. Kami menghampirimu, tata kasih-Mu, karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu. Sebab Kau Yesus, hanya Kaulah segalanya, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di segenap hatiku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir. Benar Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau siap untuk memberkati kami pada malam hari ini. Kami yakin Tuhan, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang dahsyat. Ketika kami berada bersama dengan Engkau, maka kemenangan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang begitu peduli akan kehidupan kami. Terima kasih ada waktu bagi kami malam hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami semua yang akan merenungkan bersama. Kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun juga yang ada di tempat ini. Bersyukur oleh karena malam hari ini kita bisa bersama kembali dalam ibadah praise and worship. Kita bisa memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, bahkan kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema,
hidup yang berkemenangan yang diambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-14. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi kita akan membacakan hanya ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Baik, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya di Alkitab Bapak Ibu masing-masing, saya akan membacakannya dari tempat ini. Raja Asa kemenangan atas Zerah. Asa melakukan apa yang baik dan yang berkenan di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan-pendupaan dari segala kota Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Ayat yang ke-6, karena negeri ini aman dan tidak ada yang memeranginya, di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya. Dan ayatnya yang ke-13, lalu dikejarnya oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan, dan tentaranya orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar. Karena kekuatan yang dari Tuhan menimpa penduduknya, mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan malam hari ini ingin berbicara kepada kita tentunya. Tema yang diberikan bagi kita adalah hidup yang berkemenangan. Mendengar kata menang tentu semua kita menginginkannya. Semua kita mendambakan yang namanya menang atau hidup dalam berkemenangan. Menang itu bisa memperoleh hadiah, meraih sesuatu oleh karena berhasil mengalahkan lawan, dinyatakan benar atau tidak bersalah, lulus dari suatu ujian, unggul melebihi dari pada orang lain dan lain sebagainya. Itulah pengertian menang. Dari bagian firman Tuhan ini, kita sudah membaca bahwa Raja Asa bersama dengan pasukan Yehuda menghadapi yang namanya satu situasi yang tidak mudah. Tetapi mereka bisa memenangkan situasi yang tidak mudah di dalam kehidupannya. Bagi kita semua malam hari ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita miliki supaya akhirnya kita memperoleh hidup yang berkemenangan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kemenangan pertama yang dialami oleh Raja Asa dan bangsa Yehuda pada waktu itu, Alkitab tadi mencatat bahwa dalam ayatnya yang kelima di sana dikatakan, selama pemerintahan Raja Asa, kerajaannya dalam keadaan yang aman. Tidak terjadi sesuatu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang bisa menyusahkan atau apapun itu. Ada keamanan yang dialami oleh Raja Asa dan juga bangsa Yehuda pada waktu itu. Selain itu, dikatakan pada ayatnya yang ke-7, Raja Asa berhasil membangun tembok-tembok mengelilingi kota itu sehingga mereka terlindung dan mereka mengalami keberhasilan di sana. Pada ayat yang ke-12 dan yang ke-15 tadi yang sudah kita bacakan, bahwa Tuhan izinkan mereka mengalami peperangan, tetapi mereka mengalami kemenangan di balik peperangan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari
kehidupan Raja Asa dan juga bangsa Yehuda pada waktu itu. Apa yang mereka lakukan sehingga akhirnya mereka mendapatkan kemenangan atau memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang pertama yang harus kita lakukan atau belajar dari Raja Asa dan juga bangsa Yehuda pada waktu itu. Pada ayat yang kedua yang tadi sudah kita baca juga. Asa melakukan apa yang baik dan benar. Apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Mengapa teks ini ditulis seperti ini? Karena kalau kita membaca sebelumnya, kalau kita membaca ayat atau teks-teks sebelumnya, pendahulu-pendahulunya, termasuk ayahnya sendiri yaitu Raja Abia, Yerobeam dan lain sebagainya, hidup dalam ketidakbenaran. Mereka Rehabeam dan Abia hidup dalam ketidakbenaran. Mereka membuat patung-patung berhala. Mereka membuat bagi bangsa itu adalah mesbah-mesbah pengorbanan dan lain sebagainya. Mereka percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Mereka tidak tinggalkan Tuhan 100%, tapi mereka juga tidak percaya Tuhan 100%. Mereka mendua hati. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan 100%, tetapi memberikan kepercayaannya kepada berhala-berhala. Sehingga pada ayat yang kedua yang pertama kali kita baca, Asa melakukan apa yang benar dan baik dalam pandangan Allah. Pada ayat yang ketiga di sana dikatakan, ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, menghancurkan tiang-tiang berhala, ia memerintah dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama yang Asa lakukan, sehingga akhirnya dia memperoleh kemenangan, dia membenci yang namanya dosa. Dia meninggalkan berhala-berhala yang sudah sekian lama dilakukan oleh para pendahulunya, ayahnya dan nenek moyang sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Yang pertama yang harus dilakukan ketika kita ingin menikmati hidup yang berkemenangan atau kita memperoleh hidup yang berkemenangan, buang semua yang menjadi berhala dalam hidup kita. Benci semua yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Karena itulah yang dilakukan oleh Asa. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikuduskan Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, berjumpa dengan bangsa-bangsa lain, hidupnya mulai terpengaruh. Akhirnya mereka tidak lagi menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada ilah-ilah lain, kepada berhala yang mereka buat. Tapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang baik dan yang benar dalam pandangan Allah. Apa yang baik dan apa yang benar, apa yang dilakukan Asa. Dia mulai menyingkirkan, membersihkan semua hal-hal yang adalah kekejian bagi Allah. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 21 di sana dikatakan, mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Berhala adalah kekejian bagi Allah dan Allah sangat tidak menyukai itu. Jika ditanyakan kepada kita semua, kalau ada pasangan kita baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, lalu mereka mendua hati, mereka bercabang hati, apa yang kita rasakan? Sakit katanya. Ya, pasti semua kita akan merasakan sakit kalau ada pasangan atau orang yang kita kasihi mendua hati atau bercabang hati. Itu juga yang Allah tidak suka di dalam diri kehidupan bangsa Israel juga kita saat ini. Kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja kita, Dia satu-satunya juru selamat penebus hidup kita, mengapa kita harus mengadakan berhala-berhala itu dalam kehidupan kita? Di zaman sekarang ini berhala itu mungkin bukan saja berupa jimat, mungkin bukan saja berupa hal-hal yang berbau dengan okultisme misalnya,
roh-roh gaib dan lain sebagainya. Tetapi itu bisa saja pekerjaan kita kah, jabatan kita kah, harta kita kah, gadget kita kah, bisa saja itu menjadi berhala bagi kita di zaman sekarang ini. Karena apa? Karena sudah menomorduakan Tuhan. Menomorsatukan itu di dalam kehidupan kita. Kita lupa siapa yang utama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita. Ketika kita lebih memilih untuk memberikan perhatian kita kepada sesuatu yang bukan yang utama, maka sesungguhnya kita sedang menggeser posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah mulai menjauhkan, menghancurkan berhala-berhala itu dalam kehidupan kita, dan kita betul-betul fokus hanya kepada Yesus, kita fokus hanya kepada Allah saja, maka sesungguhnya kemenangan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Mata Tuhan tidak kurang tajam. Pendengaran Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, untuk mendengar setiap seruan doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara aku dan engkau adalah dosamu. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, kalau kita mau hidup kita diberkati Tuhan, kalau kita mau hidup kita hidup dalam berkemenangan, menang atas sakit penyakit, menang atas pergumulan rumah tangga, menang atas persoalan pekerjaan kita, menang atas apa saja persoalan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga kita dan lain sebagainya. Kalau kita mau memperoleh kemenangan itu, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, yaitu membuang semua berhala, menghancurkan semua hal-hal yang adalah kekejian bagi Tuhan, meninggalkan setiap dosa kita, karena itu yang menjadi penghalang berkat Tuhan turun atas kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen saat ini yang mungkin saja aktif dalam pelayanan, tetapi bukan Tuhan yang dimuliakan. Saya yang harus dipuji, saya yang harus dihormati, saya yang harus diagung-agungkan dan lain sebagainya. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, sudahkah kita melenceng dari prioritas hidup kita? Sudahkah kita membuat berhala-berhala kecil itu dalam hidup kita, atau kita sedang berusaha untuk meninggalkan itu semua sehingga berkat Tuhan itu menjadi bagian kita, kemenangan itu menjadi bagian kita. Apapun itu, karena Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau dialah prioritas utama dalam hidup kita, bukan yang lain, bukan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagian yang kedua yang Tuhan mau untuk kita lakukan, belajar dari kisah Asa, Raja Asa dan Yehuda adalah, yang kedua adalah pada ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ketujuh. Pada ayat yang keempat, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenok moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Asa memerintahkan seluruh bangsa Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mencari Tuhan adalah faktor yang penting di dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat kepunyaan Allah dan juga kita. Karena kalau tidak, maka dia akan mencari ilah-ilah lain. Ada 29 kali kata mencari Tuhan dalam kitab Tawarik ini. Maka sesungguhnya itulah yang menjadi perhatian bagi bangsa Israel, bahkan bagi kita. Mencari Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah berbalik kembali kepada Tuhan. Kalau dulu saya pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi sekarang saya mengambil komitmen untuk mencari Tuhan, untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Yang berikut, mencari Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran
Tuhan itu sendiri. Dia memiliki keinginan, ada rasa ingin terpuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Dia menginginkan akan kehadiran Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan mencari Tuhan. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita. Yang pertama, kita meninggalkan semua berhala-berhala. Semua hal-hal yang adalah kekejian bagi Allah, yaitu dosa. Apapun itu. Yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita berbalik kepada Allah. Kita mencari Allah. Kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Allah. Kita memiliki kerinduan untuk mendengarkan suara Allah dalam kehidupan kita. Bukan justru sebaliknya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Itu janji firman Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa memperoleh rancangan itu bagi dalam kehidupan kita. Menggenapi rancangan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Janji firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya membacakan sedikit saja. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, maka janjinya kita akan menemukan Dia. Dan Ia akan memulihkan keadaan kita. Apapun itu, keadaan keuangan kita kah, ekonomi kita kah, rumah tangga kita kah, kesehatan kita. Janji firman Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, maka Ia akan memulihkan keadaanmu. Mazmur 9 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Tuhan. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin sepertinya kita berjalan sendiri ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup. Tapi sesungguhnya janji firman Tuhan, ketika kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, kita memberikan waktu kita untuk membiarkan Tuhan bicara kepada kita. Dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Maka janji firman-Nya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Dan Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6, di sana dikatakan, Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah. Apa itu upahnya? Bisa kesehatan yang baik, bisa kesembuhan, bisa keberhasilan dalam berbisnis, bisa kesuksesan dalam pendidikan, apapun itu. Semua yang baik Tuhan berikan sebagai upah ketika kita betul-betul mencari Tuhan. Itu janji firman-Nya bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita mengambil komitmen untuk berbalik dari kehidupan kita yang lama, mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, memberikan waktu kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka sesungguhnya firman Tuhan ini akan digenapi bagi kita. Hidup kita akan mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus. Amin. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah hidup kita mencari Tuhan. Kebalikan dari sebelumnya. Mungkin selama ini kita melakukan apa yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Tapi sekarang kita memilih untuk meninggalkan itu semua. Dan kita berbalik untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini. Pada ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca ayat ini dari pasal ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bagaimana kehidupan bangsa Yehuda pada waktu itu mulai ditata rapi, mulai dibersihkan dari kehidupan yang lama, mulai diatur sedemikian rupa sehingga akhirnya mereka memiliki atau mendapatkan keamanan di dalam kehidupan mereka. Itulah yang mereka alami. Tetapi
pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11, 12 dan seterusnya. Ketika kondisi aman, ketika situasi seolah-olah sedang berpihak kepada kita, disitulah waktunya kita tidak lengah. Karena sewaktu-waktu bisa saja persoalan itu datang. Kita sudah mencari Tuhan, kita sudah hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan Serah berperang melawan Raja Asa dan juga orang-orang Yehuda pada waktu itu. Dalam situasi seperti itu pun ada sikap yang bisa kita teladani dari diri seorang Asa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan, kemudian Asa berseru kepada Tuhan. Sebagai seorang raja, dia memiliki banyak pasukan yang dikatakan di sini gagah perkasa pada ayatnya yang ke-8 bagian terakhir. Bisa saja dia mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Alkitab mencatat pada ayat yang ke-11, Asa berseru kepada Tuhan. Dalam situasi terjepit, dalam situasi yang tidak mengenakan, dalam situasi yang sangat-sangat mengkhawatirkan, Asa masih menyempatkan diri untuk datang kepada Allah, berseru meminta pertolongan kepada Allahnya. Dan yang menarik dari bagian firman Tuhan ini pada ayatnya yang ke-11 itu juga, inilah seruan doa Asa yang dia naikkan kepada Allahnya. Pada ayat yang ke-11 di sana dikatakan, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Ya Tuhan Allah. Yang pertama di sana dikatakan, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin kita sering berdoa. Bukan mungkin, pasti bisa jadi. Kita terus-menerus berdoa. Kita datang kepada Tuhan, kita berseru, kita menaikkan seruan doa kita kepada Tuhan. Tapi malam hari ini kita mau belajar. Apa doa yang sesungguhnya? Apakah kita selama ini hanya sekedar meminta saja? Apakah kita selama ini hanya menjadikan Tuhan sebagai satpam kita saja? Tuhan, saya mau tidur, berkati, jaga, lindungi saya. Tuhan, saya mau pergi ke sana ke sini, jaga, lindungi saya. Tuhan, saya mau begini. Tuhan, saya sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan saya. Hanya sekedar itu saja? Tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita. Kita membaca ayat yang ke-11 kata demi kata. Di sana kita menemukan esensi doa yang akhirnya mendatangkan kemenangan bagi Asa dan juga bangsa Yehuda pada waktu itu. Yang pertama, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong. Luar biasa. Singkat, padat, jelas. Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong. Dalam doanya, Asa mengakui akan kebesaran Allah, akan kemahakuasaan Allah. Ia menyembah Allah, mengagungkan Allah, mengakui Allah yang luar biasa itu di dalam doanya. Ya Tuhan, tidak ada yang lain yang dapat menolong aku selain Engkau. Adakah pengagungan kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita? Adakah pengakuan kita kepada Allah kita yang dahsyat, hebat, luar biasa itu di dalam kehidupan kita? Lalu dilanjutkan dengan kalimat yang berikut. Tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kata yang lemah terhadap yang kuat ini mau menunjukkan bahwa Asa atau Raja Asa pada waktu itu dia berdoa dengan kerendahan hati. Dia mengakui bahwa dia tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan Allah. Dia manusia yang lemah.
Dia manusia yang tidak berdaya tanpa Tuhan bersama dengan dia. Dalam doanya disebutkan Asa, tidak ada yang dapat menolong yang lemah dengan yang kuat. Dia mengakui bahwa dirinya lemah. Kalau mau hitung-hitungan, Zera dengan Raja Asa pada waktu itu, kalau perhitungan orang atau tentara, pasukan yang berperang, pasti kalah jauh. Karena Alkitab mencatat Zerah datang dengan 1 juta pasukan tentara perang. Sementara Asa datang dengan 580 tentara perang. Dia mengakui akan kelemahannya. Dia mengakui akan ketidakmampuannya. Seringkali kita menganggap bahwa kita datang kepada Tuhan hanya memberi informasi saja. Tuhan, saya mau begini. Tuhan, saya mau begitu. Tuhan, saya mau buat ini. Tuhan, berkatilah. Hanya itu saja. Karena apa? Karena masih ada dalam benak kita. Saya masih punya ini dan itu. Masih ada harta. Masih ada jabatan. Masih ada kekayaan. Tetapi datangkah kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati? Tuhan, aku menyadari aku orang yang lemah. Aku tidak berarti tanpa Tuhan. Aku tidak kuat. Aku datang kepadamu, Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang luar biasa. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa menolong kehidupanku. Sudahkah kita sampai pada titik itu Bapak Ibu? Atau masihkah kita datang kepada Tuhan dengan segala keegoan kita? Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita. Dengan mengingat segala yang kita punyai, yang kita miliki. Kita masih meyakini bahwa di sepanjang kehidupan kita di depan pun masih ada yang kita bisa andalkan. Tapi malam hari ini kita belajar Raja Asa. Dia datang kepada Tuhan selain mengakui kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, tetapi juga dia merendahkan diri. Datang dengan kerendahan hati. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang berikut di sana dikatakan, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamulah kami maju. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena kepadamulah kami bersandar. Penyerahan yang total. Bukan pasrah yang tidak ada alasan Bapak Ibu. Tetapi penyerahan diri total, penyerahan diri sungguh-sungguh, penyerahan semua doa dan pergumulan yang kita bawakan kepada Tuhan. Itu menjadi kunci doa kita dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang kita sudah berdoa, tetapi kita masih meragukan akan kuasa Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa, tetapi seringkali kita masih, benar enggak ya, jadi enggak ya. Tetapi dengan iman, Raja Asa berkata bahwa karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamulah kami maju. Ada iman yang besar, ada keyakinan yang kokoh, ada kepastian dari doa yang sudah dia naikkan. Bahwa Allah berkuasa, dia sanggup melakukan. Dan bagian yang terakhir pada ayat yang ke-11, Engkaulah Tuhan kami. Dia mengakui bahwa dialah satu-satunya Tuhan. Dan dengan nama Tuhanlah dia maju berperang. Bapak Ibu ingat kisah tentang Daud dan Goliat. Bagaimana Goliat datang dengan segala perlengkapan perang. Bahkan dia menghina seorang Daud yang kecil. Dia katakan apa kepada Daud? Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku hanya dengan lembing saja. Dengan ini ya, apa namanya itu, batu itu ya. Hanya dengan itu saja. Tapi apa yang Daud katakan kepada Goliat? Engkau mendatangi aku dengan segalanya. Tapi aku berperang, aku maju di dalam nama Tuhan Allah Israel. Ada nama yang besar, ada kuasa yang besar. Ada kuasa yang super di dalam kehidupan kita. Melihat ke depan pasti kita takut. Dengan perhitungan manusia pasti kita mundur. Tapi jangan pernah takut karena Allah kita jauh lebih besar dari apapun juga yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan.
Kalau kita mau hidup berkemenangan, mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita, yang pertama yang harus kita lakukan, lakukan apa yang baik dan benar dalam pandangan Allah. Dengan cara meninggalkan semua berhala-berhala, meninggalkan semua dosa dalam kehidupan kita, karena itu merupakan kekejian bagi Allah. Dan itu yang akan menjadi penghambat di dalam berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kita. Kalau kita mau hidup berkemenangan, buang semua yang bukan prioritas dalam kehidupan kita. Prioritas kita hanya Dia Allah kita. Amin. Yang lain itu nomor 2, 3 dan seterusnya. Maka kalau itu menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah kita bermimpi bahwa hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi yang ada adalah tidak ada damai sejahtera, kegagalan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, memberikan waktu kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kita, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kemenangan itu juga menjadi bagian kita. Dan yang terakhir, kalau kita mau hidup dalam kemenangan atau berkemenangan, maka teruslah berseru kepada Tuhan. Sekalipun kita memiliki sesuatu yang bisa kita andalkan, sekalipun kita mungkin memiliki apapun yang ada pada kita saat ini yang bisa menjadi sandaran kita, tapi Tuhan mau supaya kita terus berseru kepada Tuhan. Jangan pernah takut, naikkan doa kita kepada Dia. Doa yang berisikan pengagungan kepada Allah yang hebat, doa yang berisikan penyembahan kita kepada Allah yang hebat, dan mengakui akan kelemahan kita, mengakui akan keterbatasan kita, sehingga Dia yang tidak terbatas itu mampu memberikan kemenangan itu bagi kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita. Saya rindu kita mengangkat pujian yang sebelum kita masuk dalam firman Tuhan tadi, kita akan angkat pujian ini sekali lagi. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih
Amin Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kau memberkati kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur oleh karena firman-Mu mengingatkan kami. Kami akan memiliki hidup yang berkemenangan. Kami akan terus hidup memperoleh kemenangan demi kemenangan ketika kami memberikan hidup kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, melakukan apa yang baik dan benar dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Kami melakukan apa yang baik, apa yang benar dalam pandangan Allah. Itu berarti kami menyukakan hati Tuhan dengan tidak melakukan dosa dalam kehidupan kami. Tuhan mau supaya kami meninggalkan semua yang menjadi penghalang di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kami menyingkirkan setiap berhala-berhala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang merupakan kejijian bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, kalau sampai malam hari ini kami masih melakukan hal itu, kami masih menduakan Tuhan dalam kehidupan kami dengan apapun itu, tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan kami mau berkomitmen untuk membuang semua berhala, semua yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan kami mau mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berbalik kepada Tuhan, kami melakukan perintah Tuhan, kami memberikan hati kami, hidup kami, pikiran kami dikuasai oleh Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga ketika Tuhan perhadapkan kami dengan masalah, kami siap. Oleh karena kami terus berseru kepada Tuhan. Di dalam seruan kami mengakui bahwa Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami dahsyat, Allah kami yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berkatilah hidup kami dan kami terus menjadi berkat di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini. Amin. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang. Karena kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang. Karena Yesus. Puji nama Tuhan. Oleh karena pada malam hari ini kita boleh mendengarkan firman Allah. Kiranya tema hidup yang berkemenangan kami rindu menjadi bagian Bapak Ibu pemirsa yang hadir bersama-sama dengan kami. Jangan lupa bahwa minggu depan kami hadir lagi dalam acara yang sama dan dalam tema yang berbeda dan pengkhotbah yang berbeda. Kami juga ingatkan bahwa nanti hari Senin malam ada acara miracle. Dan kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang dapat meneguhkan dan menguatkan iman. Juga pada hari Jumat ada acara anak-anak Eben Kid. Kiranya Tuhan juga menolong anak-anak kita untuk mengikuti acara ini. Dan hari Minggu ada acara untuk orang-orang muda, bincang orang-orang muda. Jangan lewatkan, tetap bersama-sama dengan kami. Pada malam hari ini saya ingin mendoakan Bapak Ibu yang hadir bersama-sama dalam acara live streaming ini. Apapun pergumulan, persoalan hidup kita, mari kita letakkan di bawah salib Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan seperti tema khotbah tadi memberikan kemenangan bagi kita.
saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada, boleh mendengarkan firman-Mu, boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sadar bahwa semuanya itu oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami boleh dilawat oleh firman Tuhan yang meneguhkan, mengajar, mengingatkan kami untuk kami berpaling, berpegang teguh di dalam Tuhan kami, supaya kami memperoleh kemenangan dalam setiap persoalan hidup kami. Mungkin ada banyak pemirsa yang beribadah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini, memiliki persoalan mereka masing-masing. Mungkin persoalan keluarga, mungkin persoalan pekerjaan, mungkin persoalan masa depan, teman hidup, mungkin juga persoalan-persoalan ekonomi dan persoalan-persoalan kesehatan dan persoalan yang lainnya. Dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau lawat para pemirsa kami. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya mereka juga mengalami hidup yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Itulah yang menjadi kerinduan kami sebagai orang-orang percaya. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk lembaga kami yang ada di pusat YPPI Batu. Kami berdoa untuk para pembina, penasehat, pengawas, juga pengurus yang ada di pusat. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu supaya mampu memberikan yang terbaik bagi pelayanan YPPIB di Indonesia ini. Kami ingat 3 sekolah teologi baik I3 di Batu, juga STT di Tanjung Inim, juga ATI di Kalimantan Barat. Kami berdoa supaya Tuhan terus memakai lembaga ini untuk membentuk, mendidik, membina semua anak-anak muda untuk siap terjun di lapangan, baik menjadi pemberita Injil, sebagai misionari juga sebagai gembala jemaat. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga ingat untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu supaya Tuhan hadir memberkati para pemimpin kami, supaya mereka hidup takut akan Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, berikan kebijakan yang dapat memajukan keadaan sosial, ekonomi, keamanan di tengah-tengah masyarakat kami. Kami berdoa untuk presiden, para menteri, para gubernur, bupati, kepala daerah, wali kota, camat dan lurah, ketua RT RW di negara kami ini. Engkau berkati. Engkau pulihkanlah keadaan ekonomi, keamanan di berbagai tempat yang kami dengar masih terganggu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Papua. Tuhan, Kau hadir di sana memberikan kedamaian. Terima kasih Bapa di surga. Kau berkati para aparatur negara, TNI, Polri dalam mengamankan bangsa dan negara kami ini. Berikan wibawa, berikan kuasa. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka oleh karena prajurit-prajurit yang gugur dalam tugas. Engkau mengunjungi dan memberkati mereka. Akhirnya kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk gereja GPN yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk sinode GPN, gereja GPN seluruh Indonesia. Engkau berkati supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh dilayani, boleh terjangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang melayani kami pada malam hari ini. Berkati Ibu Yeni dan teman-teman, baik yang bermain musik, yang singers, yang memandu acara, seluruhnya yang terlibat dalam siaran ini, dalam memandu secara elektronik. Tuhan berkati kami semua, alat-alat yang kami pakai, urapi Tuhan supaya di lain waktu, di lain acara semuanya boleh menjadi berkat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, inilah doa, permohonan, ucapan syukur yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami
saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dengan demikian berakhir sudah untuk ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Generasi pemenang. Generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang di dalam nama Yesus. Hai Laskar Kristus, persiapkan dirimu, mari maju berperang dalam kuasa namanya. Bangkitkan berjuang dan kalahkan semua musuh. Hai generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang di dalam nama Yesus. Hai Laskar Kristus, persiapkan dirimu, mari maju berperang dalam kuasa namanya. Bangkitkan berjuang dan kalahkan semua musuh.